melalui official kita langsung ya, secara langsung. Boleh partisipasi dalam formulir atau kayu homa, atau juga dapat mendaftarkan diri di LinkPay atau sebagai donatur, dan jangan lupa mendaftarkan diri sebagai pemasangan pelita ya. Nah, pada hari itu hari suci Bodhisattva Marici, makanya kita mengadakan puja api sebagai bentuk persembahan ya. Nah, itu pengumuman kita untuk acara kita minggu ini ya, Sesing Suci. Nah, di sini saya sharing dharma, yaitu mengenai pertanyaan yang diajukan seorang siswa Chen Focong kepada Maha Guru kita ya, kepada secun kita. Ini pertanyaannya sebenarnya cukup sederhana ya. Pertanyaannya apa? Nanya mengenai sebenarnya pahala. Pahala mana yang lebih besar antara membangun wihara dan pahala dari sadhana? Nah, jadi ada siswa ya mengajukan pertanyaan kepada kita punya secun. Dia bertanya, "Secun, bersadana melatih diri dalam Buddha Dharma, apakah pahala yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan dengan saya mengeluarkan dana, mengeluarkan sejumlah uang untuk membangun satu tempat ibadah?" Nah, jadi ini satu pertanyaan. Nah, apakah jawaban dari Maha Guru? Bahwa apa? Pahala dari bersadana dan pahala dari dana yang kita lakukan itu adalah hasilnya tidak sama. Nah, di sini dijelaskan ya, Sesing Suci, yaitu apa? Ketika kita melatih diri di dalam Buddha Dharma, kita syufa, kita bersadana, sebenarnya apa yang kita peroleh? Yaitu apa? Pahala yang akan kita peroleh itu berupa apa? Kebijaksanaan. Bertambahnya kita punya tsuhui. Ya, kebijaksanaan kita akan bertambah dengan kita melakukan sadana. Nah, sedangkan apa? Sedangkan kita mengeluarkan uang, mengeluarkan sejumlah dana untuk membangun satu tempat ibadah tanpa melakukan syufa, tanpa bersadana, ada yang diperoleh pahala? Ada. Apakah yang didapat? Yaitu apa? Fufen. Apa? Berkah. Satu berkah. Nah, jadi ketika kita syufa bersadana dan kita berdana, itu adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa saling membandingkan ya, tidak bisa saling dibandingkan. Kenapa? Karena pada dasarnya dua hal yang kita lakukan ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kita syufa setiap hari, kita bersadana setiap hari, yaitu kita mengembangkan kita punya kebijaksanaan. Kita berdana, kita tidak syufa, kita hanya berdana, mengeluarkan sejumlah dana, itu akan mendapat kita punya berkah. Kita akan memperoleh namanya berkah berlimpah. Nah, ada lagi, misalkan saya bersadana tantrayana, Sesing Suci juga bersadana tantrayana. Kita sama-sama bersadana, setiap hari sama-sama kita melatih diri. Apakah hasil yang Suci terima di rumah atau Sesing yang terima di rumah sama saya yang duduk di sini sama? Jawabannya itu tidak sama. Kenapa? Nah, belum tentu Sesing Suci kita yang di rumah mungkin akan memperoleh kontak batin. Mungkin kita yang di sini yang bersadana setiap hari juga mungkin belum memperoleh kontak batin. Kenapa ada hal yang berbeda, hasilnya berbeda, padahal yang kita lakukan sama, yaitu apa? Kita setiap hari sama-sama melakukan sadana tantra. Kenapa hasilnya berbeda? Jawabannya apa? Karena bakat yang saya miliki dengan bakat yang Sesing Suci miliki di rumah yaitu tidak sama. Sehingga hasil dari sadana yang kita dapat yaitu tidak sama. Nah, ada lagi yang lebih mudah Sesing Suci, penjelasan dari Maha Guru. Misalkan saya berdana uang, kita misalkan ambil uang 1.000 rupiah. Saya berdana 1.000 rupiah. Sesing Suci di rumah juga berdana 1.000 rupiah. Apakah hasil dari berdana, pahala yang kita terima ini sama? Sama-sama kita mengeluarkan uang 1.000, sama-sama kita melakukan dana. Jawabannya itu apa? Tidak sama. Nah, kenapa pahala yang diterima tidak sama? Padahal apa? Jumlah uang yang kita keluarkan sama.
Yang kita mau lakukan kebajikan ini sama. Apa? Mendirikan satu tempat ibadah dengan jumlah uang yang sama, yaitu sama-sama 1.000. Jawabannya tidak sama, kenapa? Mungkin 1.000 bagi saya itu apa? 10/1 bagian dari saya yang saya miliki. Mungkin sesyong suci yang di rumah 1.000 itu adalah apa? Sesuatu yang memang suci miliki semua. Ngerti maksud saya sesyong suci di rumah? Jadi mungkin 1.000 dari harta kita itu mungkin itulah yang seluruhnya yang kita punya. Tapi ada sebagian orang mungkin 1.000 itu hanya apa? 1/1 lah, perbagian sekecil sekali dari harta yang kita punya. Hasilnya yang dikeluarkan tidak sama sesyong suci. Kenapa? Yang 1.000 itu yang punya kita semua kita sumbangkan itu apa? Berarti kita benar-benar berdana apa? Berdana semua yang kita miliki. Sedangkan yang seperbagian dari dana yang kita punya itu apa? Hanya seperbagian yang kita miliki kita sumbangkan. Makanya hasilnya jadi tidak sama. Ya, jadi antara pahala 1 dan pahala 2 itu tidak sama. Segala sesuatu perihal itu tidak bisa kita saling membandingkan. Nah, tapi Maha Guru ada menjelaskan, memberikan perincian. Antara sadana dan berdana ini harus kita lakukan secara bersamaan. Di satu sisi kita bersadana setiap hari, di satu sisi lain kita juga harus melakukan yaitu dana, berdana. Kenapa? Ketika kita hanya melakukan sadana, hanya taunya syufa saja, pencapaian yang akan kita terima pada akhirnya keberhasilannya yaitu apa? Alohan, yaitu arahat. Keberhasilan tertinggi dari kita melakukan sadana itu hanya arahat. Kalau kita sebaliknya ya kita hanya tahu berdana, melakukan dana, berparamita saja, berdana yang apa kita punya kita paramita, kita berdana. Apakah keberhasilan tertinggi? Ada, yaitu apa? Tian Wang, yaitu Raja Langit. Ya, jadi itu yang akan kita peroleh yang tertinggi, yaitu jadi Tian Wang, jadi Raja Langit. Kenapa? Karena kalau kita ingin di atas dari arahat, ya kita harus melatih yang namanya sadana apa? Berdana. Jadi selain bersadana, kita harus berdana. Kenapa? Harus kita ingat sesyong suci. Seorang bodhisattva itu melatih yang namanya satparamita, 6 paramita. Bagian pertama yaitu apa? Dana paramita. Jadi selain melakukan pelatihan diri bersadana, kita juga jangan lupa untuk berdana. Ya, nah jadi antara syufa dan berdana kita harus seimbangkan sesyong suci. Bukan ya hari ini Sangse bilang begini, berarti besok saya sumbangkan seluruh hartanya. Nanti ada yang nanya begitu lagi. Ya, kita punya tsuhui sesyong suci. Ya, kita punya tsuhui. Nah, misalkan seperti besok kita hari Minggu akan melakukan puja homa. Nah, sebenarnya ini apa? Salah satu bentuk Anda sesyong suci dikasih kesempatan untuk berdana. Melalui apa? Melalui mungkin pendaftaran formulir yang Anda ikuti. Ada juga yang saya tahu kita VVBS official ada membuka untuk misalnya sesyong suci ingin berdana paramita dalam bentuk apa? Persembahan homa. Nah, itu juga salah satu bentuk dana paramita. Itu semuanya sifatnya itu sui kung yang, yaitu bersifat suka rela. Nah, ini adalah kesempatan sesyong suci selain kalian ikut homa, marici, nonton dari live streaming di rumah, Anda juga dimiliki kesempatan untuk secara langsung berdana, ya. Nah, itu dari saya rasa cukup. Kesempatan selanjutnya akan saya langsung berikan kepada Lian Pu Sangse Amitofo. Marilah kita beranjali sejenak, kita ucapkan syukur dan terima kasih atas adistana dari Mula Guru Densen, para Buddha Bodhisattva, Dharmapala Wajra Pelindung, dan idam puja bakti kita, Padma Kumara Putih, yang telah memberkati kita semua dalam puja bakti pada malam hari ini, berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Densen Siti Hom. Lien Sangse, Lien Cui Sangse, para Cuciao, Sesyong Sece, semuanya, selamat malam. Ya. Tadi kita telah mendengarkan Dharma Desana dari Lien Cui Sangse ya.
cerita tentang topik yaitu sadana dan berdana, ya, syufa dan berdana. Nah, saya akan cerita juga yaitu berhubungan dengan upacara kita yaitu Homa Marici. Malam ini saya akan bawakan 2 buah cerita, ya. Salah satu ceritanya yaitu ada hubungan dengan Bodhisattva Marici, dan satu lagi ada hubungan dengan syufa dan berdana, ya. Kebetulan cocok sekali ya hari ini topiknya. Nah, inilah namanya jodoh, ya. Nah, saya ceritakan yaitu terlebih dahulu yang menyangkut topik Bodhisattva Marici. Nah, kita tahu bahwa Bodhisattva Marici ini, Mahaguru pernah menceritakan bahwa Bodhisattva Marici ini memiliki kemampuan yaitu untuk melindungi setiap sadaka agar terhindar dari berbagai macam bencana. Nah, paling gampang yang paling kita takuti yaitu adalah apa? Bencana kalau kita di rumah dirampok atau dicuri, atau harta kita diambil oleh orang, atau kita dicelakakan oleh orang. Nah, di dalam buku Mahaguru ada menulis satu artikel, ya. Pada waktu Mahaguru menyepi, ya, ada seorang siswa Chen Fuchong ini, dia itu memiliki sebuah toko, ya. Nah, karena dia ingin pergi liburan, jadi dia itu memberitahukan kepada tetangga toko itu bahwa dia akan pergi liburan. Nah, pergi liburan berapa hari. Nah, ternyata berita dia pergi liburan ini terdengar oleh siapa? Oleh 2 perampok yang kebetulan sedang lewat di depan toko dia dan sudah lama mengincar atau mengamati toko tersebut. Nah, dia kepingin mencuri sesuatu dari toko tersebut. Nah, jadi kebetulan siswa Chen Fuchong ini, ya, siswa yang punya toko ini, dia di rumah ada altar dan juga dia mempersemayamkan Bodhisattva Marici. Nah, jadi dia setiap hari bersadana, dia juga senang sekali melantunkan sutra Marici. Nah, di dalam sutra itu dia paling senang tulisan sutra itu ada kalimat yang mengatakan semoga Marici melindungi diri kita, ya, terhindar dari bencana, perampokan, pencurian, bencana dari orang-orang yang berniat tidak baik terhadap kita. Nah, itu gata tersebut sehingga dia setiap hari dia baca dan setiap hari dia lafalkan sutra tersebut, dan dia juga tidak lupa berdoa memohon perlindungan kepada Marici dimanapun dia berada. Nah, jadi siswa tersebut pergi liburan. Yang terjadi apa? Bodhisattva Marici, karena siswa tersebut berdoa memohon perlindungan supaya dia selamat waktu dia pergi liburan dan juga tidak terjadi bencana di tokonya. Bodhisattva Marici mendengar permohonan tersebut, Bodhisattva Marici tidak langsung turun tangan, ya, tapi dia mencari Mahaguru. Dia mencari Mahaguru di tempat penyepiannya. Jadi Mahaguru bertemu dengan Marici di tempat Pikwan, tempat penyepian Mahaguru, dan Marici Bodhisattva mengatakan pada Mahaguru, saya akan membawa kamu ke satu tempat, yaitu toko dari siswa kamu. Saya mau minta tolong sama Secun. Marici bilang sama Mahaguru, bilang supaya apa? Menghapus tanda yang ada di toko tersebut. Kenapa dihapus? Karena toko tersebut telah dikasih tanda oleh pencuri yang akan mencuri toko tersebut. Nah, jadi oleh Mahaguru di dalam meditasi, Mahaguru pergilah bersama Bodhisattva Marici ke toko tersebut dan menghapus tanda tersebut. Nah, yang terjadi apa selanjutnya? Perampok atau pencuri tersebut ada 2 orang. Dia pakai mobil. Bawa mobil, dia berkeliling di komplek toko tersebut. Dia mencari toko tersebut yang sudah dikasih kode atau tanda tersebut, tapi dia tidak menemukan toko tersebut. Satu malam dia putar terus di mana toko tersebut, ya, dia tidak terlihat. Toko tersebut tidak kelihatan oleh pencuri tersebut. Akhirnya pencuri tersebut langsung bingung, kok tanda yang saya kasih di toko tersebut tidak juga terlihat. Akhirnya dia bilang, jangan-jangan toko ini, ya, toko yang hendak dicuri itu ada dewanya, ya. Salah satu pencuri berpikir pasti ada dewa yang telah menghapus tanda di
tokoh tersebut sehingga kita tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat keberadaan tokoh tersebut. Akhirnya apa? Pencuri pun mengurungkan niatnya untuk mencuri, jadi pulang dengan tangan kosong. Nah, ternyata apa? Ternyata Maha Guru bilang, Maha Guru membantu menghapus tanda di tokoh tersebut dan menutupi mata dari pencuri tersebut, ya. Sebenarnya bukan Maha Guru yang menutup matanya pencuri tersebut, tetapi adalah Bodhisattva Marici. Kita tahu bahwa Bodhisattva Marici ada satu sadana yang sangat khusus sekali, ya, yaitu sadana menjahit, ya, menjahit mata dan menjahit mulut. Nah, ini sadana ini sangat khusus sekali dari Bodhisattva Marici, ya. Jadi tidak boleh secara sembarangan juga kita menggunakan sadana tersebut untuk niat-niat yang tidak baik, ya, atau kita ingin mencelakakan orang, itu tidak boleh memakai sadana-sadana tersebut yang rahasia tersebut. Nah, jadi ini intinya apa? Maha Guru juga baru-baru ini menceritakan tentang Bodhisattva Marici, bahwa Marici Bodhisattva itu memiliki kemampuan yang demikian yang saya ceritakan tadi. Dia bisa melindungi kita dari berbagai macam bencana, ya. Nah, dan di dalam sutranya juga sudah tertuliskan, ya. Dan Maha Guru bilang, jika di rumah kita ada mempersemayamkan Bodhisattva Marici, ya, di altar rumah kita, maupun kita mempersemayamkan foto atau rupangnya di rumah kita, itu Bodhisattva Marici senantiasa memberikan pancaran cahayanya untuk melindungi diri kita, ya. Dan jangan lupa, bukan hanya ditaruh saja rupang atau gambar tersebut, tapi Anda harus menghormatinya, ya. Nah, itu cerita Bodhisattva Marici. Nah, kita ceritakan yang kedua, cerita yang berhubungan dengan sadana dan kongyang, ya, sadana dan persembahan. Nah, ini ceritanya ada seorang kakek, ya, seorang kakek dan seorang cucu. Nah, karena kakek ini sudah tua, dia juga adalah seorang guru, dia sudah pensiun, jadi dia tinggal bersama seorang cucunya. Cucunya masih kecil. Suatu hari sang cucu ini sakit, demam, ya, demam panas tinggi. Makan obat, dikompres, tidak sembuh, akhirnya pergi ke dokter, periksa ke dokter, juga tidak ketemu penyebab penyakitnya. Pergi ke pengobatan alternatif yaitu Shinsei, juga Shinsei bilang tidak ada penyakit. Dikasih obat, makan juga tidak ada kemajuan atau tidak ada kesembuhan, ya. Jadi sang kakek pun waduh bingung, karena kakek sayang sama cucu. Akhirnya kakek pun jaga cucu semalam suntuk sehingga kakek tidak tidur. Nah, karena kakeknya bingung bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh kakek tersebut sama cucu ini. Jadi kakek ini teringat, oh iya, saya kan bisa syufa. Nah, kakek ini ingat dia bisa syufa, dia bisa sadana. Jadi dia ingat, saya akan sadana dan saya akan mohon kepada Maha Guru. Nah, dia di dalam hati, saya sudah punya Maha Guru. Jika saya tidak bersadana, saya tidak mohon kepada Maha Guru saya. Apa gunanya saya punya guru? Apa gunanya saya bersarana atau kui? Ya, kita tahu bahwa kita kui itu adalah salah satu tujuannya adalah apa? Kita punya sandaran, ikau. Kita ada di belakang kita ada sandaran. Jadi waktu kita lelah, kita bisa bersandar. Nah, contoh nih kursi ini. Kalau tidak ada sandaran, sangsa mana bisa sandar begini, ya? Nah, ini pentingnya kita bersarana secara garis besar itu kita punya satu sandaran yang kita bisa memohon kepada sandaran tersebut. Nah, jadi dia waktu itu dia pikir saya akan syufa. Waktu dia pikir dia akan syufa, dia terpikir lagi, saya akan berikan persembahan yang terbaik kepada Maha Guru saya. Persembahan apa yang diberikannya? Dia langsung terpikir, dia senang sekali makan yaitu angku kue, ya. Angku kue itu kueku, ya, kalau kita bilang kueku, ya, untuk sembayangan itu yang terbuat dari ketan, isinya dalamnya kacang hijau kupas. Nah, jadi dia persembahkan beberapa biji di altar. Udah itu dia visualisasikan persembahan ini memenuhi alam jagat raya segala macam, semua penuh. Dia persembahkan dengan setulus hati dan dia dalam persembahan tersebut dia mengucapkan doa. Maha Guru, dia bilang, dengarkan permohonan saya, beri saya bantuan.
untuk menyembuhkan cucu saya yang sakitnya tidak ketemu penyebabnya. Sudah pergi ke dokter, makan obat segala macam sudah dilakukan, tapi sampai saat ini belum sembuh, ya. Karena kakeknya sangat cinta sama cucu tersebut, maka kakek pun bingung harus lakukan apa. Akhirnya itulah dia syufa, dia dalam syufa, dia kungyang, dia mohon kepada Maha Guru dan dia berseru di dalam hati mengucapkan permohonan. Nah, karena dia jaga cucu, karena dia saking letih atau capek, tiba-tiba dia tertidur. Nah, dalam tidur itu dia mencium satu aroma wangi. Ya, jadi antara sadar dengan tidak sadar, antara mimpi dan tidak mimpi dia kakek ini. Jadi dia mencium satu bau aroma wangi. Tiba-tiba dia melihat ada yang datang. Ternyata yang datang adalah Maha Guru. Kakek ini sudah ketemu Maha Guru, dia bilang, pasti Maha Guru datang untuk menyembuhkan cucu saya. Ternyata Maha Guru bilang apa? Terima kasih Kong yang kamu untuk saya. Saya sudah makan kamu punya kueku itu. Wah, kakek itu terkejut. Kok Maha Guru tahu makan kueku? Dia bilang, ya karena apa yang kamu suka, saya juga suka. Ya, jadi apa yang Sadaka suka, itu para Buddha Bodhisattva pasti menyukainya. Tapi suka dalam arti yang positif ya, bukan arti suka yang negatif. Kalau suka yang negatif pasti para Buddha Bodhisattva tidak suka. Ya, karena kakek ini Kong yang tadi, kueku tadi, Sechun bilang, saya sudah terima persembahan kamu. Dan saya karena Anda Kong yang dengan begitu tulus, begitu censin ya, begitu tulus dan ikhlas, maka saya akan memenuhi permintaan kamu. Jadi Maha Guru lihat anak kecil tersebut ya, cucunya itu sakit. Maha Guru dari dalam kantong baju celak ini, lama ini, ambil satu obat ya, kayak obat tetes gitu, diteteskan ke cucu kakek tersebut, 2 tetes. Berselang kemudian beberapa hari kemudian, ternyata cucunya kakek ini sembuh tanpa disadari, tanpa diketahui oleh kakeknya. Cucu tersebut sembuh, akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, pergi lagi ke dokter periksa, betul ternyata sembuh, tidak ada gangguan sama sekali, ya. Nah, ini ceritanya, ini ada hubungan antara kita syufa dan kongyang, dan kita punya keyakinan kita terhadap mula acarya kita, ya. Nah, ini sangat penting sekali dalam sadhana tantrayana. Kita harus mempunyai keyakinan yang penuh dengan kita punya mula acarya. Dan kita setiap kali melakukan sadhana, kita minimal harus mempersiapkan bahan pujana atau kongyang, ya. Nah, ini sangat penting Sesiung Sece, ya. Jadi kita dalam memohon juga demikian. Kita memohon sesuatu kepada para Buddha Bodhisattva, kepada para Dharmapala itu, kita harus memberikan pujana atau kongyang atau kongping. Ya, jadi kita persembahan kita itu tidak dengan tangan kosong, ya. Nah, Maha Guru pernah cerita, kita syufa, kita tidak bisa beli barang yang mahal, ya. Kita cuma bisa beli misalnya 1 butir apel, itu juga sudah boleh, ya. Kita cuma bisa pakai air putih 1 cangkir juga boleh, ya. Yang penting harus setiap kali kita syufa, kita harus ada bahan pujana atau kongping di altar kita, rumah masing-masing, ya. Nah, termasuk kita para acarya jika keluar kota, juga tinggal di hotel atau tinggal di tempat penginapan, syufa ndak ada kongping, bagaimana? Pakai air putih, ya. Biasanya di hotel kan ada air yang gratis, kopi yang gratis, teh yang gratis. Nah, itu dipakai untuk persembahan kita sebenarnya. Kenapa? Apa yang ada di hadapan Anda dan Anda senang dengan persembahan ini, para Buddha Bodhisattva pasti akan senang. Ya, seperti kita persembahan homa ini, nanti persembahan homa marici, ya. Maha Guru ada cerita apa sih yang disenangin oleh para Buddha Bodhisattva maupun Dharmapala. Nah, kalau untuk para Buddha Bodhisattva yang hati Anda senang, kongyang, pasti para Buddha Bodhisattva menyukainya atau senang juga. Tapi kalau untuk Dharmapala, kita harus mempersiapkan bahan yang khusus untuk persembahan Dharmapala. Biasa Dharmapala itu kongyangnya yaitu berupa makanan yang mengandung daging. Nah, dan juga kita boleh persembahkan arak. Kenapa? Karena di dalam Tantrayana ada 2 persembahan khusus. Maha Guru ada cerita, yaitu 1 parfum, 1 lagi arak, yaitu khusus dalam puja homa itu harus ada,
ya. Jadi tidak boleh tidak ada. Nah, jadi itulah. Jadi dua cerita ini saya share untuk Sishung Sece. Semoga menambah keyakinan kita dan kita lebih rajin beribadah, bersadana, dan jangan putus asa dan yakin akan kekuatan pemberkatan dari Maha Guru. Nah, jadi Anda yang jika memohon belum mendapat respon dari Maha Guru, Anda jangan bilang Maha Guru kita tidak menanggapi permohonan saya. Kenapa? Karena Maha Guru itu bukan hanya Anda saja yang memohon, tapi 5 juta murid Maha Guru itu setiap hari berdoa memohon pemberkatan dari Maha Guru. Tapi Anda tidak pernah tahu Maha Guru itu setiap hari syufa hui xiang untuk 5 juta orang. Bahkan lebih dari 5 juta orang. Termasuk apa? Seluruh makhluk Maha Guru hui xiang, ya. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Om Mani Padme Hum. Kita kembalikan kepada Lien Lien Sangse. Terima kasih kepada Lien Tu Sangse. Hari ini tidak ada yang bertanya lagi kelihatannya. Ada? Tidak ada ya. Jadi itulah cerita Marici sudah begitu banyak ya. Masih ada sebenarnya Marici ini. Nanti kalau saya ngomong lagi, wah nanti waktu Homa Marici sudah habis ini. Masih ada faknya. Selain menjahit mulut, menjahit mata, ya masih ada lagi, yaitu kalau Anda syufa tidak siang in, tidak mencapai yoga, nah Marici bisa membantu Anda syufanya. Nanti kita cerita ya, bisa membantu Anda. Karena apa? Marici sudah berjanji dengan Chen Fo Chung. Ya, nah, itu. Saya rasa cukup demikian ya. Kita serahkan mic ini kepada Cuciao kita. Demikianlah kita telah mendengarkan dengan seksama Dharma Desana dari para Vajra Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga